Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa Sumatera Utara, hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Selasa 19 Desember 2023. Bersama saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Anissa Redi. Seperti biasa pemirsa, tim redaksi kami telah menghimpun sejumlah informasi teraktual seputar Sumatera Utara untuk Anda. Berikut kita awali informasi selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, satu unit mobil truk jatuh ke dalam parit setelah tertimpa longsor saat melintas di Jalan Lintas Sumatera Pahejulu. Dalam peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa, namun supir mengalami luka ringan dan mobil mengalami kerusakan berat. Dalam peristiwa yang terjadi minggu kemarin tidak ada korban jiwa, namun satu unit truk masuk parit akibat timbunan tanah longsor yang menutupi Jalan Lintas Sumatera di Dusun Pargarutan, Desa Silangkitang, Pahae Jaya, dan Desa Lobu Pining. Dampaknya arus lalu lintas dari Kabupaten Tapanuli Utara menuju Tapanuli Selatan putus selama beberapa jam. Kanit Laka Unit Polres Tapanuli Utara Aibtu Bafo Sitanggang menerangkan kejadian disebabkan material longsor berupa tanah dari perbukitan di sepanjang jalan Kecamatan Pahejulu hingga Pahejai menuju Tapanuli Selatan yang berada di bawah gunung dan perbukitan. Pihak pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mendatangkan alat berat guna lakukan evakuasi. Sementara itu menurut sejumlah warga saat kejadian mobil sedang melaju tergelincir masuk jurang menghindari tumpukan longsor. Selain melakukan evakuasi mobil yang jatuh ke dalam jurang, pihak unit Lantas Polres Taput menghimbau kepada pengguna jalan dari arah Tarutung menuju Pahae dan Tapanuli Selatan untuk berhati-hati terutama pada saat musim hujan. Sementara aksi pelaku pencuri sepeda motor beratribut ojol di sebuah indekos terekam CCTV dan viral di media sosial. Pelaku berdalih seakan bertamu di indekos dan sempat dibukakan pintu hingga berhasil melarikan satu unit sepeda motor. Inilah detik-detik aksi komplotan maling sepeda motor terekam kamera pengintai atau CCTV di Jalan Pasar 1 Gang Dahlia, Medan. Dalam video yang sempat viral di media sosial tersebut, dua pelaku pencurian sepeda motor tiba di salah satu indekos dan meminta dibukakan pintu gerbang ke seorang bocah yang tak lain adalah anak penjaga indekos. Usai masuk ke dalam indekos, pelaku terlihat berpura-pura layaknya menunggu seseorang. Saat situasi luput dari perhatian penghuni dan penjaga indekos, satu pelaku yang mengenakan atribut ojek online melancarkan aksinya dengan merusak kunci satu unit sepeda motor. Dengan layaknya penghuni kos, pelaku keluar membawa sepeda motor jenis Matic milik anak indekos dengan berpura-pura menutup pintu gerbang dan meninggalkan indekos. Penjaga indekos Sri mengatakan pencurian sepeda motor ini merupakan aksi yang keempat kalinya terjadi di indekos miliknya. Pencurinya 2 orang, udah. Awalnya katanya dia mau nunggu kawannya. Jadi sama si adik dibukakanlah pintunya. Nah, habis itu ya diongkek-ongkek kereta orang itu, udah langsung keluar orang itu. Ditutupkan kembali pagarnya. Berapa sepeda motor diambilnya, Bu? 1, Om. Pakai atribut ini ya, ojol ya? Oh iya, Om, pakai baju Sofi Food. Mereka pakai alat juga, Bu? Kayaknya pakai ini dia, Om. Apa namanya? Korban telah melaporkan aksi pencurian sepeda motor ke pihak kepolisian dan berharap kepada pihak kepolisian dapat membongkar sindikat penampungan sepeda motor hasil dari pencurian tersebut. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Aparat kepolisian Polres Langkat kemarin siang musnahkan 22 kg sabu dan 13 kg ganja dari 7 penangkapan dengan 10 orang tersangka. Pemusnahan barang bukti narkoba ini dilakukan menggunakan mobil incinerator milik BNNP Sumatera Utara. Pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu dan ganja ini dilakukan di halaman Mapolres Langkat dengan cara dibakar menggunakan mobil incinerator milik BNN Provinsi Sumatera Utara dan disaksikan langsung Kapolres Langkat AKBP Faisal Rahmat Hussein Simatupang beserta sejumlah unsur Forkopimda Kabupaten Langkat. Sedikitnya ada 22 kg sabu dan 13 kg ganja dimusnahkan dari 7 tangkapan Satres Narkoba selama 2 bulan terakhir
terakhir dengan 10 orang tersangka. Selain itu, petugas juga berhasil menyita barang bukti 2 unit mobil dan 2 unit sepeda motor dari para tersangka. Sebelum dimusnahkan, sabu dan ganja ini dilakukan uji laboratorium oleh Lafor Polda Sumatera Utara. Setelah dilakukan uji laboratorium oleh petugas, barang bukti narkoba jenis sabu dan ganja kemudian langsung dimasukkan ke dalam mesin incinerator. Kapolres Langkat Faisal Rahmat Hussein Simatupang mengatakan bahwa pemusnahan barang bukti narkoba ini merupakan tangkapan 2 bulan terakhir dan total tangkapan narkoba di tahun 2023 ini mengalami peningkatan yang signifikan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sebab di tahun 2023 ini sudah 47 kg sabu dan ratusan kilogram ganja berhasil diamankan dan dimusnahkan. Dari hasil penangkapan sabu-sabu sendiri sampai dengan di November ini kita sudah berhasil menyita kurang lebih 47 kg. Sementara terjadi peningkatan apabila dibandingkan dengan jumlah tangkapan tahun sebelumnya. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis, ini paling lama 20 tahun. Sesuai dengan pasal yang kita terangkan. Sementara itu, 10 orang tersangka yang diamankan akan dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Pemirsa, Satuan Narkoba Polres Kota Sibolga melakukan razia narkoba terhadap pengunjung di sejumlah tempat hiburan malam di Kota Sibolga. Razia yang digelar Polres Kota Sibolga tersebut sempat pula membuat panik sejumlah pengunjung wanita yang tengah berada di ruang karaoke. Satu persatu pengunjung yang berada di dalam ruangan karaoke pun langsung digeledah oleh petugas Satuan Narkoba Polres Kota Sibolga. Meski tidak menemukan barang bukti berupa narkoba, namun petugas mendapati sejumlah botol minuman keras yang telah kosong dan diduga telah dikonsumsi para pengunjung. Untuk membuktikan para pengunjung karaoke tidak mengonsumsi narkoba, petugas selanjutnya meminta para pengunjung untuk melakukan tes urin. Kasat Narkoba Polres Kota Sibolga, AKP Sugiono mengatakan, razia narkoba yang digelar tersebut bertujuan untuk menekan peredaran narkoba di Kota Sibolga. Dan pemirsa, sejumlah informasi menarik dan aktual lainnya akan hadir untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini sore. Terima kasih Anda masih di Sumatera Utara hari ini. Guna memastikan pasokan BBM dan LPG aman dan cukup saat libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 di Sumatera Utara, PT Pertamina membentuk tim Satgas Nataru. Tim Satgas Nataru yang dibentuk bertugas melakukan monitoring sehingga penyaluran BBM maupun LPG dipastikan aman dan cukup di sejumlah titik di Sumatera Utara hingga di tengah masyarakat. Pada libur Natal dan Tahun Baru atau Nataru secara rata-rata di Sumatera Utara diproyeksikan akan mengalami terjadinya peningkatan konsumsi BBM sebanyak 11% untuk Pertalite, Pertamax, dan Pertamax Turbo. Sementara untuk LPG juga turut mengalami kenaikan rata-rata 2% dari penyaluran bulan Oktober 2023. Layanan khusus BBM di Sumatera Utara disiagakan sebanyak 109 SPBU, 15 unit motorai, dan 14 SPBU kantong guna mengantisipasi pasokan bila terjadi kenaikan permintaan BBM di kawasan jalur wisata dan jalur utama mudik. Eksekutif General Manager Pertamina Niaga Sumbagut, Redi Anwar mengatakan, tim Satgas Nataru yang dibentuk melibatkan unsur pemerintah, TNI Polri, dan stakeholder terkait mampu mengantisipasi tidak terjadinya kendala kebutuhan BBM maupun LPG bagi masyarakat untuk melaksanakan perayaan ibadah Natal dan libur Tahun Baru 2024. Pertamina Niaga Raja Sumbagut sudah membentuk tim Satgas yang mulai beroperasi dari tanggal 15 Desember kemarin, insya Allah sampai dengan tanggal 14 Januari.
Prinsipnya kawan-kawan semua kita siap untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat kita, baik yang merayakan ibadah Natal maupun masyarakat kita yang melaksanakan wisata. Karena kita pahami bahwasanya ini tahun bersamaan dengan di mana anak sekolah libur, kemudian juga mobilisasi juga lumayan tinggi ya terkait dengan tahun politik. Kita semua sudah antisipasi. Ketersediaan dan upaya PT Pertamina Sumbagut dalam melayani pendistribusian BBM dan LPG dapat memberi kenyamanan kepada masyarakat saat perayaan Natal dan libur Tahun Baru di Sumatera Utara. Nah, pemirsa, untuk mengetahui pasokan BBM dan LPG dipastikan aman dan mencukupi saat libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, kini telah bergabung bersama kami Area Manajer Komrel dan CSR Pertamina Patraniaga Sumbagut, Bapak Susanto Ogus Satria. Selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Satria. Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kabar baik ya Pak Satria? Alhamdulillah baik. Baik. Sehat. Baik, terima kasih atas kehadirannya Pak Satria berbincang dengan Anda terkait masuknya Natal dan Tahun Baru. Tak luput dari pandangan masyarakat adalah pentingnya terkait tentang pasokan BBM yang siogianya disediakan oleh PT Pertamina ini. Lantas bagaimana pula terkait kesiapan hingga persiapan yang matang dari pihak terkait, Pak? Baik, terima kasih. Jadi tadi sudah disampaikan juga ya dalam berita bahwa kami Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut telah membentuk tim Satgas untuk Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 sejak tanggal 15 Desember yang lalu dan akan berakhir di sekitar tanggal 14 Januari. Jadi saya sampaikan bahwa untuk pasokan LPG maupun pasokan BBM itu dalam keadaan yang aman, stoknya terjaga dan siap untuk melayani masyarakat yang akan merayakan Natal maupun juga sedang berlibur untuk Tahun Baru gitu ya. Seperti itu. Baik Pak, kemudian berkaca dari tahun sebelumnya kira-kira mungkin berapa persen kenaikan permintaan daripada BBM dan LPG menjelang Nataru Pak? Jadi kami di sini telah melakukan proyeksi gitu ya, prognosa. Jadi kira-kira untuk LPG itu akan terjadi, LPG 3 kg ya, itu akan terjadi peningkatan konsumsi sekitar 2%. Jadi kalau misalnya kita bandingkan dengan rata harian saat normal itu perharinya itu sekitar 1.594 metrik ton. Tapi kami proyeksikan untuk masa Satgas Naru ini itu sekitar konsumsinya sekitar 1.628 metrik ton per hari, yaitu meningkat sekitar 2%. Sedangkan untuk konsumsi BBM untuk kelompok gasolin itu jadi ada Pertalite, Pertamax, dan Turbo. Kami perkirakan itu meningkat sekitar tadi ya sekitar 11%, 10-11%. Dan memang yang paling kita antisipasi adalah mengenai Pertalite ya. Jadi Pertalite juga kita catat bahwa kemungkinan akan ada kenaikan konsumsi sekitar 9%, yang asalnya di harian normal itu sekitar 4.433 kiloliter per hari konsumsinya, kemungkinan pada masa Satgas ini akan naik sekitar 4.850 kiloliter per hari. Namun untuk gasoil, Mas Azril dan Mbak Anissa dapat saya sampaikan bahwa kemungkinan untuk gasoil itu akan terjadi penurunan sekitar 1%, tidak banyak. Ya. Ini penurunan ini bukan berarti ada pembatasan, bukan pembatasan pembelian dan lain-lain, bukan. Tetapi karena memang jelang libur itu biasanya dari pemerintah itu akan membatasi untuk perjalanan kendaraan ataupun juga adanya juga penurunan kegiatan aktivitas ekspedisi gitu ya yang sebab seperti itu. Pak. Baik Pak Susanto Ogus Satria, kalau kita berbicara tadi kita mendengar bahwa pasokan BBM ini terjaga dan juga aman. Hal ini siogianya menjadi harapan masyarakat sendiri. Apa yang menjadi indikator untuk kita ketahui secara bersama ini yang dikatakan aman terhadap pasokannya ini, mengapa ini bisa dikatakan aman Pak Satria? Baik, dapat dikatakan aman itu saya catat bahwa stok untuk terutama ya untuk kayak Pertalite itu stok itu ketahanan stok kami ini bisa mencapai sampai dengan 7 hari ke depan. Nah, ketahanan stok itu 7 hari ke depan ini stok berjalan ya Mbak, bukan dead stock, bukan stok mati. Artinya 7 hari ke depan berarti nggak ada pasokan, enggak begitu. Ini 7 hari ke depan dimulai hari ini dan besok itu
akan ada kapal tanker yang baru lagi datang. Jadi lalu lintas kapal tanker itu tetap berjalan untuk memenuhi pasokan yang ada di terminal BBM. Seperti kita ketahui untuk Sumatera Utara itu 3/4, 2/3-nya itu dipasok dari terminal BBM di Medan Group yang ada di Belawan. Jadi dapat sampaikan bahwa stok itu aman. Lalu juga untuk kan ada banyak masyarakat bertanya, bagaimana nih Pak dengan kuota? Jadi kuota ini saya sampaikan mencukupi, ya cukup untuk masa Natal dan Tahun Baru ini. Jadi tidak ada informasi bahwa ada pengurangan stok, tidak ada. Yang ada adalah cukup stoknya untuk melayani masa Nataru ini, gitu ya, seperti itu. Baik Pak Satria, kemudian menjelang pada Nataru ini mungkin akan terjadi peningkatan atau intensitas penerbangan udara. Lalu bagaimana kesiapan dari PT Pertamina sendiri untuk wilayah Sumbagut dalam menyediakan BBM terutama jenis Aftur, Pak? Baik, untuk Aftur pun dapat saya sampaikan, Mas, jadi tidak perlu khawatir bahwa untuk di Gelora Sumbagut ini kondisi Aftur itu dalam ketahanan stoknya kalau di total yang ada di Sumbagut ini ada sekitar 39 hari ketahanan stoknya, jadi sangat aman. Sedangkan untuk di wilayah Sumut sendiri itu kan ada DPPU Kuala Namu, ada Silangit, ada Pinang Sori, Pinakan Nias, dan Polonia. Itu semuanya dalam keadaan yang siap untuk melayani maskapai untuk pengisian Aftur. Memang akan ada peningkatan ya sekitar kalau di kami kalkulasikan proyeksinya sekitar 35% dibandingkan dengan harian normal gitu ya. Jadi akan ada sekitar 35% lah untuk Aftur ini peningkatan salesnya gitu Mbak, penyerapannya. Baik Pak Satria, ingin mendalam kita menggali informasi terkait pasokan BBM ini kepada Pak Satria. Bagaimana pula terkait di Sumatera Utara ini yang terdiri dari 33 kabupaten dan kota. Lantas berapa SPBU yang nantinya aktif? Kalau saya dapat informasi ada 379 SPBU di Sumatera Utara ya Pak Satria? Betul, jadi ada SPBU siaga, jadi kami sudah menyiapkan SPBU siaga, itu ya 370-an SPBU siaga. Lalu kami juga menyiapkan 24 unit SPBU motoris, 24 unit motoris. Jadi ini kalau misalnya ada mobil yang di jalur macet gitu ya, jalur ramai dan akan kesulitan untuk mendapatkan BBM, kita akan keliling, kita akan mengantarkan BBM itu melalui motoris dan menawarkan apakah memang akan melakukan pembelian BBM gitu ya. Lalu juga kita ada posko kesehatan di jalur-jalur ramai ya, jalur wisata, jalur mudik, itu sebanyak 7 posko. Lalu juga kita siapkan 38 kantong BBM untuk melayani SPBU apabila terjadi kemacetan. Jadi tidak perlu menunggu lama dari terminal BBM Medan Group atau sekitarnya, tapi kita sudah standby-kan mobil tangki yang berdekatan dengan SPBU tersebut. Baik, sebelum ke rekan saya Pak Satria, tadi kita berbincang terkait tentang adanya SPBU motoris yang hadir untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan kegiatannya nanti di dalam perayaan Nataru, begitu ya Pak Satria. Lantas kapan ini beroperasi paling tepat dan juga paling certainnya Pak Satria terkait SPBU motoris ini? Jadi untuk SPBU motoris ini kan kami juga berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan setempat ya. Jadi kami proyeksikan peningkatan arus mudik itu akan terjadi di tanggal 23. Jadi di tanggal 22 atau 23 kami sudah standby untuk SPBU motoris tersebut gitu. Mas Azril. Baik Pak Satria, kemudian tadi Bapak mengatakan bahwa akan ada fasilitas kesehatan. Ini menarik sekali, kira-kira apa saja mungkin fasilitas penunjang yang ada di posko kesehatan tersebut Pak bagi masyarakat, terutama menjelang Nataru saat ini? Ya, jadi untuk di posko kesehatan itu yang pasti kami menyediakan tenaga kesehatan ya untuk bisa memeriksa tensi dan juga menyiapkan obat-obatan yang memang biasa ya untuk disampaikan kepada masyarakat umum kalau membutuhkan. Lalu yang tak kalah pentingnya adalah kita tuh menyediakan juga alat famous kalau kita sebut ya, jadi fatigue assessment. Jadi kita menyediakan alat untuk mengukur gitu ya, apakah dia dalam kelelahan atau tidak gitu. Kalau misalnya dalam kelelahan, kita akan mengimbau untuk beristirahat dulu di SPBU atau nggak di posko tersebut. Dan kami juga menyiapkan ada
ya tempat istirahat dengan kursi pijat ya Mbak ya. Ini Oh, penting juga nih kalau baik. misalnya yang lagi nyetir-nyetir agak jauh gitu bisa take rest dulu di situ. Kurang lebih itu Mbak, ya tensi dan lain-lain tetap kita sediakan juga. Wow, menarik sekali untuk kita ketahui akan apa yang diberikan oleh PT Pertamina ini nanti kepada masyarakat ya Pak Satria. Lantas seperti apa pula Pak Satria kalau kita berbincang lebih mendalam terkait bus penyalur ataupun pengangkut BBM ini hingga mencapai ke wilayah-wilayah daerah terpencil Pak Satria? Ya, jadi untuk ini ya, untuk mobil tangki maksudnya ya. Ya, Mobil benar sekali. tangki itu tetap kita beroperasi seperti biasanya ya, normal. Cuman yang kami antisipasi itu adalah di jalur ramai untuk mudik dan wisata gitu. Jadi kami siapkan armada gitu, mobil tangki yang memang standby tidak jauh dari SPBU. Itu memang makanya kita sebut SPBU kantong. Jadi apabila stok di SPBU tersebut mendekati tipis gitu, kami langsung melakukan penguatan stok di SPBU tersebut dengan cepat. Jadi tidak lagi menunggu kalau kita tunggu lagi kan misalnya sekitar 3 atau 4 jam, tapi ini sudah standby di dekat-dekat SPBU tersebut untuk bisa menyuplai ke SPBU tersebut gitu ya, penguatan stok ke masyarakat. Kurang lebih itu, Mbak. Kemudian Pak Satria, pasokan sudah aman, kemudian ada juga posko kesehatan, ini menarik sekali. Kemudian kira-kira mungkin apa saja promo yang akan diberikan oleh PT Pertamina bagi masyarakat untuk menjelang Nataru saat ini, Pak? Iya, baik. Terima Ya. kasih, Mbak. Jadi ini kami juga menyediakan promo-promo bagi pelanggan pengguna BBM Pertamina dengan menggunakan aplikasi My Pertamina gitu ya. Baik. Jadi cashless itu akan mendapatkan poin-poin yang bisa menambah tentunya menambah pembelian ya. Jadi ada tambahan untuk pembelian dan diskon-diskon. Nah, bagi pengendara juga ya saya harapkan juga bijak. Maksudnya adalah kalau memang saya yakin ini ya BBM jenis Pertalite dan biosolar ini digemari gitu. Tapi kita harus juga mengukur bagaimana dari perjalanan itu sendiri. Kalau memang di SPBU tersebut ternyata banyak sekali yang sedang akan membeli biosolar atau Pertalite, mungkin bisa beralih ke Pertamax atau Pertamax Turbo gitu ya, atau enggak Dexlite atau Pertadex. Dan di situ banyak promo yang didapatkan dan yang pasti tersedia karpet merah, artinya tidak perlu menunggu lama untuk membeli, tapi bisa langsung disediakan, bisa langsung cepat untuk mendapatkannya dan yang pastinya menghemat waktu dan lebih cepat juga sampai ke tujuan. Iya, baik Pak. Kemudian terkait dengan aplikasi My Pertamina, tadi Bapak menyebutkan bahwa pembayarannya melalui cashless ya. Kira-kira mungkin pihak Pertamina telah bekerja sama dengan pihak mana saja untuk memungkinkan memudahkan masyarakat dalam membayar secara cashless, Pak? Misalnya dengan Ya, pihak ketiga lainnya seperti apa? kalau untuk My Pertamina itu tentu akan langsung berafiliasi langsung dengan pembayaran cashless lewat QRIS kayak QRIS seperti itu ya. Jadi itu bisa langsung Oke. digunakan gitu. Jadi eh, terbuka untuk pengguna bank tertentu tidak ada, tapi bisa yang penting bisa membayar secara cashless QRIS itu bisa dilakukan seperti itu. Baik. Baik Pak Satria, lantas kalau kita berbicara lebih jauh lagi Pak Satria, ingin juga saya mewakili dari pemirsa ini mengetahui bagaimana proses pengawalan, pendistribusian hingga penyaluran BBM ini sampai nantinya kepada pihak-pihak yang membutuhkan Pak Satria. Iya, ya tentunya kalau untuk penyaluran kita lakukan dari terminal BBM, awak tangki, mobil tangki langsung ke SPBU. Namun hal-hal yang tadi sampaikan tentu ada kondisi-kondisi abnormal ya ketika ramai lalu lintas. Dan kita juga sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Jadi apabila nantinya terjadi kemacetan dan mobil tangki itu harus segera cepat ke SPBU, kita meminta pengawalan dari pihak kepolisian untuk memprioritaskan. Karena mau bagaimanapun tentunya kan BBM ini dibutuhkan untuk masyarakat untuk melanjutkan perjalanan. Jadi kami meminta pengawalan agar itu bisa tepat sampai ke SPBU. Selain itu juga Mas, dapat saya sampaikan bahwa kami juga mengantisipasi adanya kerawanan bencana gitu ya. Ya. Seperti kita ketahui di Ubahas kan ada banjir bandang dan itu pun kita antisipasi dengan bagaimana supaya
jalur BBM itu tidak terganggu, ya kita menerapkan RAE, pola RAE reguler, alternatif, dan emergensi. Ketiganya akan kita tempuh apabila memang nantinya ada kerawanan terjadi kebencana ya. Saya sih berkoordinasi kita dengan BMKB, memang ada curah hujan yang cukup tinggi di titik-titik tertentu, itu yang kita antisipasi. Ya, perbincangan ini lantas seperti apa Pak yang sudah dibentuk? Apakah hari ini atau sebelum jauh hari telah dibentuk koordinasi yang mantap ini untuk menjelang Nataru Pak Satria? Oh, sudah. Jadi sudah kita koordinasikan dengan BMKG, dan BMKG juga aktif untuk memberikan update-nya mengenai titik-titik mana yang menjadi curah tertinggi, dan juga BPPD. BPPD juga sama memberikan titik-titik yang tadi ya rawan bencana banjir, longsor. Terutama kayaknya di jalur sudah ada yang rawan longsor juga ya, Mas Azril dan Mbak Anissa. Itu yang kita antisipasi juga. Baik. Kemudian Pak, terkait dengan pengawalan pihak kepolisian, kira-kira mungkin pengawalan dari pihak kepolisian ini akan dilakukan selama berapa hari ke depan, dan mungkinkah dilakukan di daerah-daerah pelosok seperti di pedesaan Pak? Jadi kalau untuk pengawalan mobil tangki itu kita intensif mungkin akan dilakukan memang by request. Tapi kita antisipasi itu tadi, kami memprediksi di tanggal 23 Desember itu akan terjadi kegiatan berkendara yang cukup aktif, masif. Baik. Dan juga di tanggal sekitar 5 atau 3 Januari gitu ya, itu juga akan aktif dan masif gitu ya. Nah, kalau untuk ke pedesaan, tentunya kita juga melakukan assessment SPBU mana yang terdekat di wilayah tersebut gitu ya, sehingga tidak terjadi kekosongan stok di SPBU tersebut. Jadi kita sudah antisipasi dengan monitoring secara digital di setiap SPBU-nya. Kalau memang itu stoknya kritis, tentu akan kami segera lakukan supply gitu dengan menghubungi SPBU tersebut untuk melakukan order BBM. Kurang lebih itu, Mbak. Baik, Pak. kalau berbicara terkait tentang Kepulauan Nias yang masih masuk ke dalam Sumatera Utara ini, seperti apa Pak pemasokan dan juga nantinya penyalurannya, mengingat ini kita tak bisa memprediksi bahwa terjadinya juga hujan ataupun hal-hal yang di luar dari dugaan kita, Pak Satria. Ya, jadi untuk Nias itu memang kita suplainya itu dua moda transportasi. Yang pertama kita menyuplainya ada lewat kapal tanker gitu ya, langsung masuk ke Pulau Nias, di terminal BBM. Nah, untuk mengantisipasi adanya tadi ya kerawanan curah hujan maupun juga lalu lintas di sana, lalu lintas air ya maksudnya. Ya. Jadi kita lakukan penguatan stok di terminal BBM, Pak. Jadi terminal BBM-nya kita kuatkan supaya jikalau mudah-mudahan tidak ada gangguan cuaca yang menyebabkan kapal tanker terhambat, itu si terminal BBM di wilayah Nias itu bisa mengcover beberapa hari ke depan untuk kebutuhan SPBU dan kebutuhan stok dari masyarakat. Seperti itu, Mbak. Kurang lebih strateginya adalah seperti itu. Jadi melakukan lebih awal penguatan stoknya itu. Kemudian Pak Satria, kira-kira apa saja mungkin saran dari Bapak kepada masyarakat yang akan mungkin melakukan mudik saat Nataru nanti, mungkin terkait dengan persiapan pasokan BBM di mobil ataupun kendaraan sepeda motor, Pak? Ya, jadi saya mengimbau bagi para pemudik maupun yang mau pulang kampung atau mau berlibur, pastikan dahulu bahwa BBM kendaraan Anda gitu ya, kendaraan pemirsa di sini bisa mengisi dulu BBM-nya sampai dengan full dan memperkirakan SPBU yang akan dituju selanjutnya gitu ya, dapat memperhitungkan itu. Dan lewat aplikasi My Pertamina itu akan terlihat SPBU terdekat ketika kita sedang berkendara gitu. Itu bisa menjadi target. Dan tetap ya kalau saya menyarankan adalah menggunakanlah BBM yang dengan nilai oktan yang tinggi, itu karena bisa menghemat lebih banyak dibanding dengan RON yang lebih rendah seperti itu. Dan pasti hemat waktu, hemat tenaga, gitu. Jangan lupa cek kesehatan juga gitu. Ya, mungkin yang terakhir sebelum kita berpisah dari Pak Satria terkait tentang layanan pengaduan. Seperti apa ini wadah yang diberikan maupun kesempatan yang diberikan pada masyarakat untuk mengadukan hal-hal yang mungkin saja bisa diberikan kepada Pak Satria ataupun pihak-pihak terkait.
Baik, bagi masyarakat yang akan melakukan aduan atau enggak masukan gitu ya, itu bisa menelepon ke call centernya Pertamina di 135. Jadi cukup sebutkan 135, diketik di teleponnya, nanti akan tersambung dan nanti akan sebutkan saja keluhannya apa, misalnya di SPBU sini terjadi penumpukan misalnya ya, atau enggak di SPBU ini sebenarnya stoknya kurang, itu sampaikan saja, nanti kita akan langsung mengantisipasinya gitu. Dan ini kami terbuka untuk masyarakat memberikan laporan-laporan gitu ya, terutama juga ini harus waspada nih. Biasanya kalau naruh seperti ini ya kita nggak kepengen adanya penyelungan BBM ya, Mas Azril sama Mbak Anissa, dengan mengambil kesempatan di momen naruh ini gitu. Jadi sampaikannya ke 135. Baik, terima kasih atas informasi dan kesediaan waktu dari Bapak Susanto Oge Satria selaku Area Manager Komrel Patra Niaga Sumbagut yang telah berbagi informasi kepada kami di sini, dan kami ucapkan terima kasih. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berlibur merayakan Natal. Terima kasih. Pemirsa, Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Hadi Cahyanto bersama Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution membagikan sertifikat hak milik tanah door to door kepada masyarakat di Kelurahan Banten, Kecamatan Medan Tembung. Hingga saat ini target pembagian sertifikat tanah untuk Kota Medan sudah tercapai 78% dan 22% lagi akan selesai sebelum tahun 2024. Menteri ATR BPN Hadi Cahyanto didampingi Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution dan PJ Gubernur Sumatera Utara Hasanuddin menyerahkan langsung sertifikat hak milik tanah door to door kepada masyarakat yang sudah menanti kehadiran mereka di Jalan Ledja Sujono, Kelurahan Banten, Kecamatan Medan Tembung. Pada kesempatan itu, Hadi Cahyanto berjalan menelusuri rumah ke rumah dan memberikan sertifikat secara simbolis kepada 4 rumah warga. Di lokasi ini, Hadi Cahyanto juga melakukan komunikasi dan menyerap aspirasi masyarakat terkait sulitnya proses pengurusan surat tanah. Dengan adanya hak atas tanah yang diduduki oleh masyarakat, maka tanah tersebut akan semakin bernilai dan dapat menjadi jaminan kepada perbankan sebagai modal usaha. Sebetulnya target dari Kota Medan ini sendiri jumlahnya 600.000, yang sudah bersertifikat 435.000. Hanya sudah tercapai 78%, kurang 22% lagi. Targetnya sebelum 2024 nanti berakhir, Kota Medan sudah menjadi kota lengkap. Artinya apa? Berarti Kota Medan seluruhnya sudah terpetakan dan sudah terdaftar. Hadi Cahyanto mengimbau kepada masyarakat Kota Medan agar tidak takut dengan adanya mafia tanah, karena Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional menegaskan akan menyelesaikan berbagai kasus tanah bermasalah yang dikuasai oleh mafia tanah. Bapak, Ibu-ibu berdiri di sini lagi ngapain ya? Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Ribuan penumpang kapal motor Kelut tiba di terminal penumpang Bandar Deli Belawan. Lonjakan penumpang pada arus mudik perdana sepekan jelang Natal meningkat 70% dari hari sebelumnya. Sepekan jelang perayaan Natal, kapal motor Kelut yang membawa 2.881 penumpang asal Tanjung Priok, Jakarta, Tanjung Balai, Karimun, Batam tiba di terminal penumpang Bandar Deli Belawan kemarin. Lonjakan penumpang meningkat 70% terjadi pada 6 hari jelang perayaan Natal dan rata-rata penumpang merupakan perantau yang kembali ke kampung halaman di Medan dan sejumlah kota di Sumatera Utara yang menggunakan jasa angkutan laut. Selain menambahkan satu armada kapal penumpang, kapal motor Dorolonda yang diperbantukan hanya satu trip membawa penumpang pulang pergi jelang Natal. PT Pelni juga memprioritaskan kapal motor Kelut yang senantiasa melayani penumpang dari Batam menuju
Pelabuhan Belawan. Kepala Cabang PT Pelni Medan, Biwa Abi Laksana mengatakan sepekan jelang hari Natal dan libur sekolah, sebanyak 2.881 penumpang tiba di Pelabuhan Belawan. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, selain menambahkan jadwal kedatangan dan keberangkatan, PT Pelni juga menambahkan satu armada kapal motor Dorolonda yang membawa penumpang asal Batam. Diprediksi akan tiba esok di Pelabuhan Belawan. Selama arus mudik dan balik di terminal penumpang Bandar Deli Belawan, petugas kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan selain mengerahkan personil di beberapa titik rawan juga mendirikan posko pengamanan selama 24 jam. Anak-anak libur sekolah Nataru kita siapkan ada 3 frekuensi sebelum Natal. Jadi ada frekuensi kapal HUT, penambahan call yang tadinya 1 call menjadi 3 call, ditambah KM Dorolonda besok 1 call. Jadi ada 4 frekuensi untuk menyambut hari Natal. Pemirsa, pohon kurma yang biasanya tumbuh di wilayah tanah tandus seperti di Timur Tengah dan Afrika Utara. Namun di desa Jambur, Padang Matinggi, Mandaling Natal, pohon kurma justru tumbuh subur dengan sendirinya di pekarangan rumah warga. Uniknya pohon kurma yang biasanya hidup di tanah tandus justru banyak terlihat menghiasi pekarangan rumah warga di desa Jambur, Padang Matinggi, Mandaling Natal. Pohon kurma yang hidup di pekarangan rumah warga ini terlihat ada yang mulai berbuah berwarna kuning kunyit. Padahal menurut pemilik pohon kurma itu, tumbuh dengan sendirinya tanpa dibibitkan dan tak pernah menanamnya secara khusus. Pohon kurma ini pun terbilang cukup unik karena baru berbuah di tahun ini, padahal usianya sudah mencapai belasan tahun. Kini pohon kurma yang sudah berbuah ini menjadi pemandangan yang unik bagi warga sekitar. Tak jarang banyak warga yang datang dari luar desa hanya untuk melihat secara dekat pohon kurma tersebut. Mungkin akhir-akhir ini kan di Indonesia ada yang kurma numbuh sendiri bisa nanam, jadi mungkin udah ada dapat berkah di Indonesia bisa numbuh kurma. Oh gitu Pak ya. Nah, Jadi karena ini udah kelihatan di tempat lain ada kurma berbuah, kita juga semangat ngelihatnya gitu. Udah pernah berbunga tapi ini bunganya dari bunga jantan. Oh mati dia Pak ya. Ya. Kalau di Indonesia karena suburnya tanah Indonesia, kalau Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat kemarin siang ajak mahasiswa ikut berperan aktif sebagai petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara yang bekerja di tingkat TPS pada pemilu 2024 mendatang. Ajakan tersebut disampaikan oleh Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Langkat Maghfirah Fitri menjelang dalam giat sosialisasi persiapan pembentukan KPPS yang diikuti oleh mahasiswa dari berbagai universitas dan kelompok mahasiswa yang berada di wilayah Kabupaten Langkat. Sosialisasi ini berlangsung di salah satu resto di Stabat, Kabupaten Langkat. KPU Langkat sengaja mengundang mahasiswa yang berada di wilayah Kabupaten Langkat agar dapat ikut serta menjadi anggota KPPS pada pelaksanaan pemilu 2024 nantinya. Rekrutmen mahasiswa sebagai anggota KPPS dianggap lebih efisien karena masih berusia muda sehingga dapat melaksanakan tugas dengan maksimal, di mana keadaan fisik masih kuat serta didukung dengan ilmu pendidikan yang lebih tinggi pula. Selain itu, mahasiswa juga diminta dapat berlaku jujur dan adil dalam pelaksanaan pemilu nantinya, serta menghindari politik uang dan dengan penuh kesadaran mau datang ke TPS. KPU Langkat juga memaparkan tata kerja dan ruang lingkup KPPS serta tata cara pendaftaran untuk menjadi anggota KPPS. Ketua KPU Langkat Sopian Sitepu mengatakan perekrutan untuk petugas KPPS dengan usia maksimal 55 tahun dan minimal 17 tahun dengan kesehatan yang maksimal. Untuk itu para mahasiswa merupakan pilihan yang tepat sebagai petugas KPPS. KPPS yang syaratnya seperti yang sudah-sudah, hanya berbeda kali ini kita membatasi usia sesuai regulasi yaitu 55 tahun paling tinggi dan 17 tahun paling rendah, dan selain itu juga
memiliki kesehatan jasmani, rohani, juga tidak terlibat partai. Selain itu pemirsa, 2 unit truk bermuatan surat suara pemilu 2024 pagi tadi sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat membongkar surat suara dan menyimpan di dalam gudang KPUD Kabupaten Labuhan Batu Utara. Pembongkaran dan penyimpanan surat suara sebanyak 30,86 ton dari kedua unit truk tersebut ke dalam gudang KPUD Labura di Jalan Kapten Jubit, Kota Ekanopan, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Pembongkaran surat suara disaksikan dan mendapat pengawasan dari Komisioner KPUD Labura serta petugas keamanan TNI Polri. Surat suara masuk ke gudang KPUD Labura sebanyak 848.861 lembar atau 1.700 box. Dengan perincian surat suara DPR RI Sumatera Utara 2 dan Provinsi Sumatera Utara 6, masing-masing sebanyak 281.287 lembar. Surat suara DPRD Kabupaten Kota mulai Dapil 1 sampai 5 dengan jumlah sebanyak 286.287 lembar. Ketua KPUD Labura Adi Susanto mengatakan, setelah surat suara sudah tersimpan di dalam gudang, selanjutnya KPUD Labura 1 hari ke depannya akan melakukan pelipatan dan sortir surat suara. 8.861 lembar surat suara yang hari ini kita terima. Di luar surat suara Pilpres dan DPD seperti itu. Ini kita KPU Labura menerima pengiriman logistik dari pimpinan sejumlah surat suara Pil Caleg semua tingkatan, Pil Caleg untuk legislatif DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kota. Sementara itu, surat suara pemilihan DPD serta Presiden dan Wakil Presiden sampai saat ini belum masuk ke gudang KPUD Labura. Ya, pemirsa, bagi Anda yang pecinta kuliner pasti sudah tidak asing dengan kudapan atau makanan ringan yang diyakini sangat baik bagi tubuh dan sampai saat ini masih banyak dikonsumsi oleh masyarakat Sumatera Utara adalah aneka pangan yang terbuat dari umbi-umbian dan juga tepung. Aneka kudapan atau makanan ringan seperti getuk, kelepon, dan ongol-ongol masih banyak dijual di sejumlah tempat di Kota Medan. Getuk yang berbahan dasar ubi kayu dan gula merah adalah salah satu makanan tradisional. Hampir disukai semua orang karena selain harganya murah, juga diyakini tidak mengandung lemak, sehingga sangat cocok untuk dikonsumsi. Di Kota Medan, getuk tidak hanya dimakan dengan kelapa parut, namun bisa juga diberi bumbu pecal dan rasanya sangat cocok di lidah warga Kota Medan. Selain itu ada juga kelepon yang terbuat dari tepung beras dengan inti gula merah sangat disukai masyarakat. Apalagi bahan pewarnanya terbuat dari daun pandan. Kudapan lainnya yang juga banyak dicari masyarakat Kota Medan adalah ongol-ongol yang terbuat dari tepung beras dan tepung kanji serta gula merah dengan tekstur yang sangat lembut. Dipercaya sangat baik untuk membantu mengatasi masalah pada lambung. Sehingga pangan ini sangat laris manis. Sementara itu di Kota Medan, pecel juga kerap dijadikan pengganti makanan siang karena berbahan dasar dari aneka sayuran, segar, dan kacang tanah. Sehingga dikategorikan sebagai makanan sehat. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada esok, Rabu 20 Desember 2023. Halo Sobat BMKG, kembali bersama saya Enda Paramita, Prakirawan BBMKG Wilayah 1 yang akan menyampaikan info perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara untuk Rabu 20 Desember 2023. Pada pagi hari diperkirakan cerah berawan di wilayah Sumatera Utara. Untuk siang dan sore hari diperkirakan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana hujan sedang berpotensi terjadi di Karo, Dairi, Humbahas, Samosir, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Pakpak Barat, Padang Lawas,
Padang Lawas Utara, Kepulauan Nias, dan sekitarnya. Untuk malam hari diperkirakan hujan ringan hingga lebat di wilayah Sumatera Utara, di mana hujan lebat masih berpotensi terjadi di Karo, Dairi, Humbahas, Samosir, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Pakpak Barat, Padang Lawas Utara, dan sekitarnya. Untuk dini hari diperkirakan berawan, di mana suhu udara berkisar antara 16 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 hingga 98%. Angin dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Untuk titik panas pada tanggal 18 Desember 2023 tidak terpantau di wilayah Sumatera Utara. Kepada masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terjadinya hujan sedang hingga lebat, disertai petir dan angin kencang di wilayah pegunungan hingga pantai barat Sumatera Utara yang dapat mengakibatkan bencana hidrometeorologis seperti banjir dan longsor. Demikian perakiraan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Dan pemirsa, informasi yang baru Anda saksikan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azhar Nasution. Dan saya Anissa Ridi. Selamat sore dan sampai jumpa.